teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah mengetahui langkah-langkah yang dapat digunakan untuk memerankan dan menceritakan isi fabel ya. Kita ingat-ingat lagi yuk, langkah-langkahnya antara lain yaitu 1. Menentukan tokoh, watak, dialog, dan latarnya. 2. Membuat kerangka urutan peristiwa. 3. Merancang kalimat narasi, dialog tokoh, musik pengiring, dan properti. 4. Memerankan atau menceritakan fabel. Yuk kita praktikkan satu persatu. Nah, teman-teman, kakak akan menggunakan fabel berjudul Gagak yang Tidak Bersyukur untuk diceritakan nih. Dalam menceritakan kembali fabel tersebut, kakak tidak mungkin serta-merta menggunakan bahasa yang sama dengan teks fabel aslinya. Lalu bagaimana? Kita akan mengikuti langkah-langkah menceritakan isi fabel yang sudah kakak sebutkan di awal video tadi. Langkah yang pertama, kakak akan menentukan tokoh, watak, dan dialog serta latarnya. Untuk tokoh utamanya yaitu Gagak bernama Garu. Sedangkan tokoh-tokoh yang lain seperti kawanan Gagak dan kawanan Bangau tidak diberi nama. Watak tokoh Garu yaitu tidak bersyukur dan suka mengeluh. Untuk dialog tentu akan disesuaikan. Dialog maupun narasi dalam menceritakan fabel ini tentu lebih ringkas dari teks fabel aslinya. Karena dibuat lebih singkat, dialog maupun narasinya menggunakan rangkaian bahasa sendiri. Adapun untuk latarnya, tidak ada yang diubah ya teman-teman, yaitu tetap di hutan. Selesai dengan menentukan tokoh, watak, dialog, dan latarnya, sekarang kita masuk ke langkah kedua, yaitu membuat kerangka urutan peristiwa. Peristiwanya yaitu 1. Seekor gagak bernama Garu memiliki kawanan yang baik dan hidup dengan akur. 2. Garu merasa iri dengan kawanan burung bangau yang menurutnya memiliki bulu-bulu yang lebih cantik. 3. Garu ingin menjadi seperti bangau. 4. Garu berusaha memunguti bulu-bulu bangau yang rontok untuk kemudian ditempelkan pada tubuhnya sendiri. 5. Suatu ketika saat Garu merasa sudah menyerupai bangau, ia berusaha menghampiri kawanan bangau dan menjadi bagian dari mereka. 6. Namun ia ditolak karena ia bukanlah bangau yang sesungguhnya. 7. Garu memutuskan untuk kembali ke kawanannya, yaitu kawanan Gagak. 8. Ternyata kawanannya sendiri pun menolaknya, karena ia pernah tidak ingin menjadi gagak. Dari rangkaian peristiwa tersebut, barulah kita merancang kalimat narasi, dialog tokoh, musik pengiring, dan properti. Untuk kalimat narasi dan dialog tokohnya, sudah kakak sebutkan pada langkah pertama ya teman-teman, bahwa narasi maupun dialognya lebih ringkas dan menggunakan rangkaian bahasa sendiri. Untuk itu, kita dapat membuat ringkasan fabelnya. Setelah itu, tinggal kita pikirkan musik pengiring dan properti apa saja yang dapat digunakan untuk menunjang penceritaan fabelnya. Musik dan properti disesuaikan dengan suasana dan latar dalam cerita. Nah, langkah terakhir yaitu memerankan atau menceritakan fabel. Sekarang, saatnya kita menceritakan kembali fabel berjudul Gagak yang Tidak Bersyukur. Selamat menyaksikan! Di dekat sebuah sungai, hidup sekelompok gagak yang tinggal bersama. Mereka hidup dengan saling mengasihi. Mereka juga saling tolong-menolong dan bekerja sama saat mencari makan. Sayangnya, di antara gagak-gagak itu ada seekor gagak bernama Garu yang tidak pernah bersyukur. Ia selalu mengeluh. Ih, capek banget sih. Mana panas lagi. Bulu hitam ini membuatku semakin kepanasan saja. Kawanan bangau itu tampaknya tenang-tenang saja meski cuaca seterik ini. Apa karena bulu mereka putih ya? Sudah bulunya bagus, tidak membuat panas lagi. Andai buluku seperti mereka, pasti aku tidak akan tampak buruk rupa
seperti teman-temanku yang lain dan tidak akan kepanasan saat cuaca terik seperti ini. Hai Garu, sembarangan saja kamu kalau bicara. Kamu tahu tidak bahwa Tuhan telah menciptakan setiap makhluknya dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Meskipun kita memiliki bulu hitam, tetapi kita sangat bersahabat dan gemar tolong-menolong. Ah, kamu ini memang tidak pandai bersyukur. Banyak bicara kamu. Lebih baik aku ikut bersama kawanan bangau itu saja. Siapa tahu mereka mau memberitahu aku agar buluku bisa seindah mereka. Garu pun pergi meninggalkan kawanannya dan menghampiri kawanan bangau. Hai kalian para bangau. Bulu kalian indah sekali. Bolehkah kalian beritahu aku bagaimana membuat buluku seperti kalian? Sudahlah, tidak ada gunanya kamu menginginkan bulu seperti ini, karena kamu tidak akan bisa. Garu pun menjauh. Ia menyendiri sambil berpikir. Aha, aku punya ide. Aku pemutih saja bulu-bulu bangau yang berjatuhan. Aku kumpulkan satu persatu, lalu aku tempelkan ke badanku. Supaya bulu-bulu di badanku terlihat putih seperti mereka. Aku memang cerdas. Diam-diam sambil mengendap-endap, Garu memunguti bulu-bulu bangau yang berjatuhan. Setelah cukup banyak, lalu menempelkannya ke tubuhnya sendiri, hingga seluruh bulu hitamnya tertutupi bulu putih. Sekarang, ia pun berwarna putih sama seperti bangau. Setelah itu, Garu kembali ke kawanannya. Dengan sombong, ia memamerkan bulu barunya. Hei, teman-teman, lihatlah. Buluku sekarang sudah cantik, bukan? Putih dan bersih. Tidak seperti kalian, hitam. Namun kawanan gagak tak peduli. Mereka malah pergi meninggalkan Garu yang sedang menyombong itu. Hei, kalian mau kemana? Lihat dulu bulu-buluku. Hei. Sudahlah. Aku akan bergabung dengan kawanan bangau saja. Lagi pula, keindahanku sudah sama dengan mereka. Gagak pun terbang, lalu bergabung dengan kawanan bangau. Hai bangau, lihatlah. Buluku sama cantiknya dengan bulu kalian, bukan? Ujar Garu sambil mengembangkan sayapnya. Ia berharap bangau akan terkesan kepadanya. Kamu bukan kawanan kami. Kerjamu buat ribut saja. Pergilah, jangan ganggu ketenangan kami. Bagaimana ini? Para bangau itu tidak mau menerimaku. Kalau begitu, aku kembali saja ke kawananku. Pasti mereka masih mau menerimaku. Dan aku akan menjadi gagak paling cantik di sana. Garu pun terbang kembali ke kawanannya. Hai teman-teman, aku dan bulu-buluku yang indah sudah kembali. Hai Garu, kamu pamerkan saja bulu palsumu itu pada para bangau. Kami tidak membutuhkan bulu-bulu palsumu. Aduh, bagaimana ini? Bahkan kawananku sendiri sudah tidak mau menerimaku kembali. Ternyata ini akibat dari tidak bersyukur. Aku sangat menyesal. Garu pun menjadi sangat sedih mendengar perkataan salah satu temannya itu. Ia jadi sadar bahwa ini adalah akibat yang harus ditanggungnya karena ia tidak mau bersyukur. Kalian sudah saksikan ya penceritaan fabel tadi. Hal tersebut merupakan hasil dari langkah-langkah yang sudah kita bahas dalam video sebelumnya. Dengan demikian, selesai sudah pembahasan kita tentang fabel dan legenda. Sampai jumpa pada teks atau topik yang lainnya. Dah!